Apakah kritik rakyat terhadap DPR sudah sedemikian dianggap remeh, sampai-sampai disebut mental orang tolol sedunia? Itulah kalimat yang baru saja keluar dari mulut Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, ketika merespons desakan publik yang meminta DPR dibubarkan. Pernyataan kasar itu sontak menyulut gelombang kemarahan. Kekecewaan rakyat terhadap DPR bukanlah cerita baru. Dari isu gaji fantastis, tunjangan selangit, hingga kinerja yang dinilai rendah, publik sudah berkali-kali bersuara. Kritik keras muncul di jalanan, di media, hingga media sosial. Dan yang terbaru, seruan bubarkan DPR menjadi teriakan protes rakyat yang muak dengan wakilnya sendiri. Namun alih-alih mendengar dan membuka ruang dialog, Sahroni justru melempar pernyataan yang dianggap merendahkan rakyat. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Pernyataan ini langsung jadi bahan perbincangan panas. Di media sosial, netizen ramai-ramai balik menyerang. Ada yang menyindir, bubarkan DPR-nya jangan, tapi bubarkan anggotanya. Ada juga yang lebih ekstrim, menyerukan golput sebagai tanda protes. Publik justru semakin yakin bahwa DPR makin jauh dari rakyat dan makin arogan dalam menghadapi kritik. Alih-alih meredakan situasi, komentar Sahroni malah menjadi bensin yang menyulut api kemarahan. Bukannya DPR mendapatkan simpati, justru rakyat makin merasa dihina. Disinilah kontradiksi besar terlihat. DPR selalu mengklaim diri sebagai wakil rakyat, tapi ketika rakyat bersuara, suara itu justru dituding tolol. Padahal kritik keras seperti seruan bubarkan DPR lahir dari kekecewaan mendalam atas perilaku politik yang dianggap tak lagi berpihak pada rakyat kecil. Kalau benar DPR adalah wakil rakyat, bukankah seharusnya setiap keluhan, sekasar apapun bahasanya, tetap dihormati sebagai bentuk ekspresi politik? Menjawab kritik dengan cemoohan justru memperlebar jurang antara rakyat dan lembaga legislatif. Pernyataan Sahroni ini bukan sekadar slip of the tongue. Ia mencerminkan pola pikir sebagian elit politik yang semakin alergi terhadap kritik publik. Dampaknya sangat serius. Kepercayaan rakyat terhadap DPR semakin tergerus. Dalam situasi demokrasi yang rapuh, ucapan semacam ini bisa memperkuat apatisme, bahkan mendorong rakyat untuk menjauhi proses politik formal. Publik tidak sedang main-main ketika menyerukan pembubaran DPR. Itu adalah alarm keras tentang runtuhnya legitimasi wakil rakyat. Dan ketika alarm itu dijawab dengan hinaan, jangan heran kalau kepercayaan rakyat benar-benar habis. Pertanyaannya sekarang, apakah DPR masih pantas disebut sebagai rumah rakyat atau sudah berubah menjadi menara gading yang hanya berisi orang-orang yang merasa berkuasa? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang ikut membuka mata. Karena bangsa ini butuh rakyat yang kritis, bukan rakyat yang dihina sebagai tolol. Untuk Indonesia menjadi lebih baik,